Kalau ada yang mengatakan puasa bulan Sya'ban ini bid'ah misalnya, kemudian nisfu Sya'ban bid'ah, jawabnya bu, endasmu sing bid'ah. Ya, jawabnya begitu, endasmu sing bid'ah. Jadi enak aja cangkemnya ngomong bid'ah. Kita capek-capek ngedalil. Ini hujahnya, ini dalilnya, ini fatwanya. Kok cangkemnya langsung ngomong bid'ah, endasmu. Enggak bisa itu. Dia kalau ingin membid'ahkan puasa nisfu Sya'ban, dia harus bikin hadis. Ayo, mana hadisnya yang membatalkan hadis kita? Satu ya. Yang kedua, kayak Yasin tadi itu. Perintah Nabi jelas. Suruh baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Berarti baca Yasin untuk orang yang sudah mati itu perintah Kanjeng Nabi. Kalau ada yang membid'ahkan, berarti dia membid'ahkan Kanjeng Nabi dewe. Kalau dia mengharamkan, berarti yang dia haramkan Nabinya sendiri. Orang yang berani membid'ahkan amaliyah kita, tapi dia nggak punya dalil, maka jawabnya endas. Gampang bu sekarang, main enak kita. Mengapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Tujuannya untuk melatih kesiapan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Sekaligus juga untuk semacam woro-woro bagi ibu-ibu yang masih punya hutang puasa Ramadan. Khawatir ada yang belum bayar. Jadi dengan berpuasanya Nabi di bulan Sya'ban, sekaligus mengingatkan bagi para wanita yang belum bayar hutang Ramadannya. Dan yang berikutnya, Nabi puasa Sya'ban itu terkait dengan puasa nisfu Sya'ban, yakni terkait dengan amalan pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, keterangannya antara lain sebagai berikut. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban. Saya tidak pernah menemui Nabi itu puasa yang lebih banyak mengalahkan puasa beliau di bulan Sya'ban. Sederhananya begini, Nabi itu banyaknya puasa di bulan Sya'ban mengalahkan banyaknya puasa sunnah beliau di bulan-bulan yang lainnya. Itu bahasa sederhananya. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah, bahwasanya beliau puasa Sya'ban itu penuh. Beliau puasa Sya'ban itu penuh. Walaupun jangan langsung kita terima mentah-mentah. Oh, berarti Nabi puasa sebulan penuh dong. Nah, disebutkan di sini wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau itu maksudnya puasa penuh di bulan Sya'ban itu kecuali hanya sedikit hari beliau tidak puasa. Berarti puasa Sya'bannya bukan puasa sebulan penuh, bukan. Ada beberapa hari yang beliau tidak puasa. Tapi terkesan puasanya puasa penuh dikarenakan beliau sangat banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ngerti maksudnya? Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Jadi Nabi sangat banyak puasa di bulan Sya'ban. Tujuannya tadi buat persiapan masuk Ramadan, sekaligus juga untuk semangat bagi emak-emak agar membayar hutang puasa yang belum, dan yang ketiga mengambil titik tekan puasa nisfu Sya'ban.
Nah, muncul pertanyaan, apa hukumnya puasa nisfu Sya'ban? Puasa nisfu Sya'ban itu hukumnya sunnah. Bahkan ada yang menegaskan kesunahannya sama dengan puasa Arafah. Ada sebuah keterangan tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi bertanya kepada Imran bin Husain, "Asumta min surori Sya'ban?" Apakah engkau puasa di pertengahan bulan Sya'ban atau puasa nisfu Sya'ban? Maka dia menjawab, "La," kata Imran, "enggak ya Rasul. Idza aftarta fasum yaumain." Apabila engkau tidak puasa di pertengahan bulan Sya'ban alias tidak puasa Sya'ban, maka puasalah 2 hari sebagai puasa pengganti. Jadi yang nggak sempat puasa nisfu Sya'ban dianjurkan puasa 2 hari. Setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban sebelum Ramadan, agar puasa 2 hari pengganti puasa nisfu Sya'ban. Ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Karena mengingat hadis ini hadis sahih, maka puasa nisfu Sya'ban adalah salah satu puasa sunnah yang sangat penting. Paham, Bu? Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi begitu. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, dirikanlah salat pada malam harinya, wasumu naharaha, dan puasalah pada siang harinya. Jadi pada malam nisfu Sya'ban kita disunahkan sholat, pada siang harinya kita disunahkan berpuasa. Nah, untuk tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah ini, kapan nisfu Sya'bannya? Malam nisfu Sya'ban tepat terjadi pada tanggal 13 Februari. Kamis malam Jumat itu malam nisfu Sya'ban. Lo puasanya kapan? Puasa nisfu Sya'bannya bisa dari tanggal 13 Kamis itulah, sekaligus puasa Kamis ya, hingga besoknya tanggal 14 Sya'ban, hari Jumat. Jadi kalau mau puasa Kamis saja boleh, Kamis Jumat lebih bagus. Jadi puasalah pada siang harinya dan sholatlah pada malam harinya. Nanti diingat tanggal 13 Februari dan 14 Februari. Itu bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban. 13 malam 14 Februari, malam itu sudah 15 Sya'ban. Hari Jumatnya sudah 15 Sya'ban. Puasanya boleh duluan di hari Kamis, atau double 2 hari, Kamis dan Jumat. Nah, malamnya kita hidupkan dengan mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban tidak kita sebut dengan sholat sunnah nisfu Sya'ban, tidak. Tapi sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban, sholat apa saja. Sholat tahajud misalnya, kemudian sholat hajat, sholat taubat pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Sholat apa saja bisa kita kerjakan. Termasuk yang paling populer dikerjakan oleh para ulama, yakni sholat tasbih. Mengapa pilihannya sholat tasbih? Setiap minggu itu ada penghulunya, Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Setiap tahun itu ada tutup bukunya. Kapan tutup bukunya? Tanggal 15 Sya'ban. Maka pada malam 15 Sya'ban itu fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni dosa semua makhluknya. Mengapa diampuni? Karena pada malam itu laporan tahunan akan perbuatan dan ibadah kita dilaporkan kepada Allah malam nisfu Sya'ban. Makanya kalau siang kita puasa, malam itu kita tahajud atau sholat tasbih,
maka mudah-mudahan pas ngelapor catatan terakhirnya adalah puasa dan sholat tasbih atau sholat tahajud, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Jadi kalimatnya nisfu Sya'ban itu begitu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya illa li musyrikin au musyahid. Cuman dua yang tidak diampuni. Orang musyrik menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Itu Allah malas mengampuni dosa orang yang masih musuh-musuhan atau orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, terangnya bagaimana kalau kita mengisi malam nisfu Sya'ban itu dengan sholat tasbih? Nah, itu yang disukai oleh para ulama. Amalan para ulama sholat tasbih. Loh, kok saya mengatakan amalan para ulama? Karena tidak tersebut keterangan Nabi sendiri mengerjakan sholat tasbih, tapi Nabi mengajarkan sholat tasbih. Jadi apa yang tidak dikerjakan Nabi itu bukan bid'ah. Apa saja yang tidak dikerjakan Nabi belum tentu bid'ah, karena perkara itu dikerjakan oleh Nabi. Contohnya apa? Tidak kelihatan Nabi mengerjakannya, bukan berarti Nabi tidak mengamalkannya. Contohnya sholat tasbih. Nabi tidak pernah terekam keterangan Nabi mengamalkan sholat tasbih, tapi Nabi mengajarkan sholat tasbih. Siapa orang pertama yang diajari Nabi? Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi begini keterangannya. Ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai paman, ala u'tika, inginkah aku berikan kepadamu tentang suatu perkara, asra khisalin idza anta fa'alta dzalik, 10 perkara apabila sesuatu itu engkau kerjakan, ghafarallahu laka dzambaka, maka Allah akan ampuni untukmu 10 perkara dosamu. Awalahu wa akhirahu, dosa yang awal dan dosa yang akhir. Selanjutnya qadimahu wa hadithahu, dosa yang dulu-dulu dan dosa yang baru-baru. Selanjutnya khotoahu wa amdahu, dosa yang tidak disengaja dan dosa yang disengaja. Saghirahu wa kabirahu, dosa yang kecil-kecil maupun dosa yang gede-gede. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang dulu, dosa yang baru-baru, dosa yang gak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil-kecil dan yang gede-gede, dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. 10 perkara dosa diampuni semua. Mau gak Bu diampuni? 10 perkara dosa ini, semua dosanya dihabiskan. Nah, apa yang harus dikerjakan? Antusalliya arba'a raka'atin, hendaklah engkau sholat 4 rakaat. Nah, jadi saya ingin mudahkan cara mengamalkannya. Niat sholat tasbih. Usalli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Enggak usah pakai adaan ya, langsung lillahi ta'ala. Kalau 4 rakaat langsung Allahu Akbar, sedekah, baca Fatihah. Enggak usah pakai iftitah kalau sholat sunnah tasbih. Baca Fatihah, baca surat, boleh panjang boleh pendek, ya terserah kita. Lalu baca tasbih 15 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, 15 kali. Lalu Allahu Akbar ruku', enggak usah baca subhana rabbil azim, langsung aja
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Baca lagi tasbih tadi 10 kali. Allahu akbar sujud, langsung baca tasbih 10 kali. Allahu akbar duduk di antara dua sujud, langsung baca tasbih 10 kali. Enggak usah rabbighfirli. Baca tasbih 10 kali. Allahu akbar sujud lagi, baca tasbih 10 kali. Allahu akbar duduk istirahat namanya, sebelum berdiri baca dulu tasbih 10 kali, baru beranjak berdiri. Lakukan lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baca lagi tasbih 15 kali. Yang lain-lainnya 10 kali semua. Sampai selesai rakaat kedua, berdiri lagi ke rakaat yang ketiga, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Tidak ada tahiyat awal ya, nggak ada ya. Baca surat lagi, baca lagi tasbih 15 kali. Yang lainnya 10 semua. Yang 15 kali itu cuma pas berdiri, habis Fatihah dan baca surat. Sampai selesai rakaat ketiga, sebelum berdiri kan tetap duduk istirahat, baca tasbih lagi 10 kali. Lalu berdiri, lanjut ke rakaat yang keempat, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Paham? Baca lagi tasbih 15 kali. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud lagi 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, duduk tahiyat akhir langsung. Karena sudah rakaat keempat. Begitu duduk tahiyat akhir, baca tahiyat. Baca tahiyat, baca salawat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Baca lagi tasbih 10 kali sebelum salam. Habis tahiyat dan salawat, baca tasbih 10 kali, baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Satu rakaat 75 kali 4 300 tasbih. Paham? Kemudian yang berikutnya, taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Kerjakan salat tasbih ini kata Nabi dalam 4 rakaat. Setiap rakaat 75 tasbih. Bedanya cuma rakaat terakhir. Baca tahiyat dulu baru tasbih 10 kali. Kerjakan dalam 4 rakaat. Ini stata'ta an tusalliha, dalam satu hari kerjakan fi kulli yaumin maratan, satu hari sekali. Fa'al, kerjakan kata Nabi. Kalau sanggup mengerjakan sehari sekali, fa'al, kerjakan. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin maratan. Kalau engkau tidak sanggup sehari sekali, kerjakan tiap sejumat sekali. Yang paling bagus dikerjakan hari Jumat. Nah, makanya nanti nisfu Sa'bannya pas malam Jumat. Sing apik panjenengan salat tasbih kalau enggak malam Jumat, hari Jumatnya. Usahakan malam Jumat karena malam nisfu Sa'ban. Karena paling bagus tiap hari sekali atau tiap Jumat sekali. Boleh seminggu sekali hari apa saja, tapi yang lebih afdol tiap hari Jumat, malam Jumat hingga hari Jumat sekali. Kemudian yang berikutnya, fa ilam taf'al fa fi kulli syahrin marwatan. Apabila engkau tidak sanggup, setiap 1 bulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marwah. Kalau enggak sanggup tiap Jumat, maka tiap bulan sekali. Kemudian yang berikutnya, fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marwah. Apabila enggak sanggup sebulan sekali, maka setahun sekali, yakni malam nisfu Sa'ban. Boleh malam-malam yang lain, tapi utamanya di malam nisfu Sa'ban. Jadi malam nisfu Sa'ban itu udah pas betul. Untuk hariannya kena, Jumatannya kena karena malam Jumat. Bulannya pas tengah bulan, tahunannya pas malam nisfu Sa'ban. Makanya nisfu Sa'ban tahun 1446 Hijriah ini nisfu Sa'ban terbaik. Nisfu Sa'ban terbaik karena terjadi pada malam Jumat. Itu nisfu Sa'ban terbaik. Kemudian yang berikutnya, fa illam taf'al, enggak sanggup juga.
setahun sekali nggak sanggup, fa ilam taf'al fa fi umrika marrah, usahakanlah seumur hidupmu sekali. Halo Bu, malam Jumat nanti, malam Jumat depan ya, tanggal 13 Februari malamnya, ya gak ketang seumur hidup sekali lah, kerjakan sholat tasbih. Lalu habis sholat tasbih itu panjenengan doa, ya Allah, mungkin saya akan mengerjakan sholat tasbih ini cuma seumur hidup sekali, tapi gara-gara ini masukkan saya ke dalam surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengerjakan sholat tasbih itu diampuni 10 perkara dosa. Baik.